Halo, di Intan Room kali ini kita akan membahas mengenai luka masa kecil. Nah, luka masa kecil di sini bukan luka fisik ya. Luka fisik kan misalnya kita terjatuh dari sepeda, terus luka waktu masa kecil dan akhirnya ada kenang-kenangan tuh sampai besar tuh bekas lukanya. Bukan itu, tapi ini lebih ke arah mental kita yang terluka sehingga itu membuat memori yang tidak baik di usia kita dewasa. Biasanya hal-hal ini terjadi karena ada hal-hal yang gak nyaman yang didapat kalian sewaktu kecil dan ini membekas sehingga tanpa disadari mempengaruhi karakter kita saat ini. Dan bahkan ya, trauma masa kecil kalau misalnya nggak kita perbaiki, ini bisa mempengaruhi peran kita ketika kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Pembahasan kali ini agak berat, tapi kita coba bahas ya, karena ini penting banget. Karena luka masa kecil ini mempengaruhi karakter kita di masa sekarang. Kenapa? Karena fase masa kita kecil itu adalah fase awal pembentukan karakter dari seseorang. Ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama mungkin kita mendapatkan perlakuan buruk waktu kecil. Perlakuan buruk ini mungkin bisa saja terjadi dari lingkungan keluarga kita atau dari teman-teman kita, sehingga sesuatu yang sangat buruk dan tidak nyaman. Yang kedua adalah membuat kita akhirnya pengalaman itu kita lebih sering murung, kemudian kita suka sedih kalau mengingat hal-hal itu. Padahal ya itu kejadian udah lama banget. Kenapa? Karena kita ngelok memori itu sampai di usia kita dewasa dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Nah, bahayanya jika kita tidak menyelesaikan trauma itu, maka khawatirnya itu akan menurun pada anak kita. Nah, jangan lupa nih, kan kita nih akan jadi orang tua ya, atau sekarang kita udah jadi orang tua nih. Kita mendapatkan perlakuan yang buruk sewaktu kecil, terkadang tanpa disadari kita bisa mengkopi perlakuan itu kepada anak kita. Jadi jangan sampai karena kita tidak suka dengan perlakuan waktu yang didapatkan ketika kecil membuat kita memperlakukan itu kepada anak kita di kemudian hari. Jadi kita benar-benar harus berdamai dan memaafkan. Yang kedua adalah kita mudah stres. Karena kenapa? Karena kita selalu mengingat perilaku-perilaku yang tidak nyaman yang kita dapatkan. Apalagi kalau misalnya nih trauma masa kecilnya adalah karena pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kita. Ini membuat kita berjarak sama orang tua kita. Mungkin kita jadi memandang pernikahan juga sesuatu yang tidak nyaman. Mungkin kita akhirnya melakukan pola asuh yang salah dengan anak kita. Karena apa tadi? Karena trauma yang tidak terselesaikan pada diri kita. Nah, cara sembuhnya gimana sih? Yang pertama adalah menyadari bahwa kejadian gak enak itu sudah kita lewati. Maka kita harus berdamai dan membuat kita lebih memaafkan sama hal-hal yang tidak nyaman. Itu penting karena kalau kita selalu yang kita pikirkan adalah hal-hal negatif, maka kita cenderung tidak memaafkan dan dendam. Ya. Yang kedua adalah kita bisa mencari dukungan profesional. Jika dirasa kita belum mampu berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita belum mampu memaafkan diri kita sendiri, dan kita mulai merasa bahwa perilaku kita ini dipengaruhi oleh trauma masa kecil sehingga menjadi negatif, ini saatnya kita mencari bantuan profesional. Bisa datang ke psikolog atau bisa datang ke psikiater. Namun jangan lupa nih, kita juga harus berdoa. Karena apa? Karena kadang-kadang kita kan nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, betul nggak? Tetapi dengan berdoa diharapkan hati menjadi tenang sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Poinnya adalah semua orang pasti pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Semua orang mungkin tidak selalu bahagia masa kecilnya. Tapi ingat, semua orang berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik dan bahagia. Jadi jangan biarkan memori buruk sewaktu kecil mengikat kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita di masa sekarang dan masa mendatang. Kuncinya adalah berdamai dan memaafkan.